Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian kelas 8, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus menuntut ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anakku sekalian, diharapkan kepada semuanya untuk mengisi absen terlebih dahulu di chat obrolan ruang guru dengan mengetik nama kemudian sama dengan hadir. Anak sekalian, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Kemudian setelah apa yang telah kita pelajari kemarin, diharapkan kepada semuanya untuk selalu mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari maupun yang akan dipelajari agar ilmu kita bermanfaat. Anak-anakku sekalian, Bapak berharap kepada kalian semuanya untuk mengikuti pembelajaran kali ini dari awal sampai akhir dengan baik. Kemudian kita akan mempelajari tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kemudian tujuannya adalah agar kalian semuanya bisa memahami makna tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini, di akhir pertemuan, Bapak berharap kepada kalian semuanya agar bisa menyimpulkan pemahaman mengenai pembelajaran kali ini, yaitu dengan cara mengetik kesimpulan di chat ruang guru. Nah, anak sekalian memperhatikan di sini. Baik anakku sekalian, mau diperhatikan di sini, ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam ketetapan MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966 yang kemudian diperbarui dengan ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 dan terakhir diatur dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana sebagaimana kita ketahui dijelaskan dalam pasal 7 yaitu mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah, ini yang paling tertinggi, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang atau pengganti peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Yang keempat, peraturan presiden. Yang kelima, peraturan daerah, yaitu yang meliputi peraturan provinsi, kemudian peraturan daerah, kabupaten, dan kota. Yang perlu diketahui sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Sedangkan hukum-hukum yang lain, produk-produk yang lain seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan provinsi ataupun daerah, itu semuanya harus bersumber kepada hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka disinilah negara hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah inti dari peraturan yang ada di seluruh Indonesia. Sekalian perlu ingat dan diketahui bahwasannya sistem negara Indonesia terbentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat masyarakat Indonesia yang menyelesaikan masalah berdasarkan musyawarah mufakat. Itulah peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Kemudian peraturan-peraturan yang ada di lingkungan sekolah misalkan adalah peserta didik tidak boleh membuang sampah sembarangan. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi seluruh peserta didik agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Contoh lain misalkan adalah peserta didik dilarang berkhalwat. Hal tersebut bertujuan agar seluruh peserta didik dalam koridor yang benar, yaitu sesuai dengan iman dan takwa. Itu adalah peraturan-peraturan yang dibentuk untuk melindungi seluruh yang ada di Indonesia. Nah, sebagai akhir pembahasan kali ini, Bapak ingatkan bahwasanya peraturan
Yang terendah ada itu peraturan daerah kabupaten dan kota. Kemudian peraturan daerah provinsi. Kemudian peraturan presiden. Kemudian ada peraturan pemerintah. Kemudian ada undang-undang, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah tata urutan peraturan perundang-undangan. Demikian dapat saya sampaikan. Untuk pertemuan yang akan datang, silakan dibaca bukunya. Insya Allah kita akan ada pengambilan nilai. Sebagai akhir dari penutup ini, yaitu adalah dalam surat Al-Maidah ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim, I'dilu huwa aqrabut taqwa. Berlaku adillah, karena keadilan mendekatkan kita kepada ketakwaan. Mari kita bersama-sama berdoa dengan baca doa akibatul majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.